algoritma decision tree, random forest, dan XGBoost. Nah, yang pertama ada latar belakang, yang dimana angka harapan hidup adalah salah satu indikator utama untuk mengukur kesejahteraan suatu negara. Nah, masalahnya angka harapan hidup dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, mulai dari GDP, tingkat kemiskinan, cakupan imunisasi, hingga akses sanitasi. Nah, dengan begitu banyak faktor yang terlibat, memprediksi angka harapan hidup secara akurat tentu bukan perkara mudah jika hanya mengandalkan analisis saja. Sehingga di sini machine learning dapat berperan dengan kemampuannya untuk memproses data berskala besar dan menangkap pola yang kompleks. Sehingga machine learning dapat menjadi solusi untuk membangun model prediksi yang tepat. Kemudian masuk di dataset overview, yang mana dataset yang saya gunakan berasal dari data Kaggle yang memiliki total 9.928 baris data dengan variabel yang mencakup kondisi kesehatan dan ekonomi dari berbagai negara di dunia. Nah, di sini ada variabel independen yang mana terdiri dari variabel ekonomi, kesehatan, dan variabel dependennya yaitu life expectancy, yaitu angka harapan hidup. Nah, di bagian tahapan pre-processing, sebelum data bisa digunakan untuk melatih model, saya melakukan beberapa tahap pre-processing. Yang pertama ada log transformation, yang mana beberapa variabel ekonomi seperti GDP memiliki distribusi yang sangat miring, sehingga saya menerapkan log transformation untuk menormalkan distribusi datanya. Kemudian, yang kedua ada handling outlier, yang mana nilai-nilai ekstrem yang dapat mengganggu model diidentifikasi menggunakan metode EQR lalu ditangani secara efektif. Kemudian yang ketiga ada encoding data kategorikal, yang mana variabel seperti country dan gender yang bersifat kategorikal diubah menjadi format numerik menggunakan label encoding. Kemudian yang keempat ada pemisahan fitur dan target, yang mana data dipisahkan yaitu menjadi matriks fitur X dan vektor target yaitu Y, yang mana Y-nya itu adalah life expectancy. Kemudian yang kelima ada feature scaling, di mana karena setiap variabel memiliki skala yang berbeda, maka digunakan standar scalar agar semua fitur berada pada skala yang sama dan tidak ada yang mendominasi proses pembelajaran model. Kemudian ada tahapan EDA atau exploratory data analysis. Nah, di mana melakukan analisis korelasi menggunakan heatmap untuk melihat hubungan antar variabel, yang mana dari heatmap ini terlihat bahwa kematian bayi memiliki korelasi negatif yang cukup kuat dengan angka harapan hidup. Artinya, semakin tinggi kematian bayi, maka semakin rendah angka harapan hidupnya. Nah, sebaliknya, GDP dan pendapatan per kapita berkorelasi positif. Begitu pula dengan cakupan imunisasi. Nah, dari analisis ini dapat diidentifikasi ada beberapa fitur-fitur yang lemah, yang mana korelasinya terhadap target berada di ambang batas 0,1. Ketiga fitur tersebut ada unemployment dengan korelasi 0,059, kemudian ada tuberculosis treatment dengan korelasi 0,019, dan yang terakhir ada country dengan korelasi 0,016. Nah, ketiga fitur ini kemudian dihapus sehingga jumlah kolomnya berkurang dari 22 menjadi 19. Nah, yang ini. Kemudian datanya itu saya bagi di bagian proses data splitting, yang mana data splitting itu ada 3 variasi. Yang pertama ada 70-30, yang mana data training sebanyak 6.405 sampel, jumlah data testingnya 2.746 sampel. Kemudian variasi kedua yaitu 80-20, yang mana jumlah data trainingnya 7.320 dan jumlah data testingnya 1.831. Kemudian variasi yang ketiga itu ada 90/10, yang mana jumlah data trainingnya itu ada 8.235 dan jumlah data testingnya itu ada 916. Kemudian di bagian model building. Nah, yang pertama ada decision tree. Algoritma ini membangun model berbentuk pohon yang mudah dibaca, yang mana ia mempartisi data secara rekursif berdasarkan fitur yang paling informatif. Kelemahannya, decision tree tunggal cenderung mudah overfitting. Kemudian yang kedua ada random forest, yang mana random forest ini adalah algoritma yang membangun ratusan pohon keputusan secara paralel, yang masing-masing dilatih pada subset data dan fitur yang berbeda secara acak. Random forest ini jauh lebih tahan terhadap overfitting dibanding decision tree biasa. Kemudian yang ketiga ada XGBoost. Berbeda dengan keduanya,
yang mana itu membangun pohon secara paralel. SGBoost membangun pohon secara sekuensial, yang mana setiap pohon baru memiliki memperbaiki kesalahan dari pohon sebelumnya, ditambah dengan mekanisme dari SGBoost itu sendiri, yang mana dia lebih tahan terhadap overfitting. Kemudian ada hyperparameter tuning. Nah, untuk mengoptimalkan performa model, saya melakukan hyperparameter tuning dengan menggunakan grid search dan cross validation. Yang mana ada 3 parameter utama yang saya optimalkan. Yang pertama ada max depth, yaitu mengatur kedalaman pohon untuk mencegah overfitting. Yang kedua ada N estimation, yang mana N estimators ini jumlah pohon yang dibangun dalam model. Dan yang terakhir itu ada learning rate, yang mana khusus untuk SGBoost, yang mana untuk mengontrol seberapa besar kontribusi setiap pohon terhadap prediksi akhir. Nah, ini adalah evaluasi dan perbandingan dari hasil model. Saya menguji ketiga model pada 3 variasi pembagian data, yang mana metrik yang digunakan itu adalah R kuadrat atau R score, kemudian ada MAE dan RMSE. Sebelum tuning pada split 90-10, yang decision tree itu dia R-score-nya 98,51%. Nah, setelah hyperparameter tuning, performa meningkat secara signifikan, yang mana di sini dapat terlihat di bagian SGBoost 90/10, yang mana dia mencapai R-score tertinggi yaitu 99,72%, dengan MAE hanya 0,3473 tahun, atau setara dengan kesalahan prediksi rata-rata sekitar 4 bulan saja. Nah, jika dibandingkan performa terbaik pada masing-masing model pada split 90-10, dapat terlihat bahwa di decision tree R-score-nya hanya 98,71% dengan MAE sebesar 0,6395. Kemudian ada random forest dengan tingkat akurasi R-score-nya itu 99,55% dengan nilai MAE-nya sebesar 0,3963. Kemudian ada SGBoost dengan R-score paling tinggi yaitu 99,72% dengan MAE itu sebesar 0,3473. Nah, sangat jelas bahwa SGBoost menjadi model terbaik dalam penelitian ini secara konsisten, mengungguli 2 algoritma lainnya di semua variasi split data. Nah, kesimpulannya dari penelitian ini saya dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, model terbaik adalah SGBoost dengan konfigurasi learning rate-nya 0,1, max depth-nya 6, dan 500 estimator dengan menggunakan split data 90-10. Kemudian yang kedua, itu ada model ini mencapai akurasi yang sangat tinggi dengan R-score sebesar 99,72% dengan rata-rata kesalahan prediksi hanya sekitar 4 bulan. Dan yang ketiga, itu ada semakin banyak data yang digunakan untuk pelatihan, semakin baik performa model, terbukti dari split 90-10 yang secara konsisten menghasilkan hasil terbaik. Kemudian yang keempat, model ini telah berhasil dideploy sebagai aplikasi web interaktif berbasis Streamlit, sehingga bisa digunakan langsung untuk prediksi angka harapan hidup secara real time. Demikian presentasi saya, semoga penelitian ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.